Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah pemulasaran jenazah. Pengertian jenazah itu berasal dari bahasa Arab janazatun yang berarti mayat. Akan tetapi terkadang juga bisa dikatakan jenazah yang mempunyai arti keranda atau usungan, juga berarti keranda beserta mayatnya. Dari dua pengertian ini yang paling pas yaitu pengertian janazatun. Sebelum kita masuk dalam pembahasan pengurasan jenazah, terlebih dahulu kita harus mengetahui ketika kita menemui orang yang sakaratul maut, orang yang mendekati kematian, tanda-tanda kematian, maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim? Yang pertama, membantu membacakan talqin, yaitu membisikkan kalimat la ilaha illallah di samping telinga yang kanan. Yang kedua, membacakan surat Yasin. Yang ketiga, dimiringkan ke arah kiblat. Dan yang keempat, memberikan minum kepada orang tersebut. Dan yang terakhir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan mungkin Allah, Allah, Allah dan lain sebagainya. Setelah jenazah tersebut sudah meninggal, maka apa yang harus kita lakukan atau kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap mayat tersebut? Berikut penjabaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kewajibannya apa? Kita diwajibkan untuk memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Yang keempat, mengusung atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan yang kelima, menguburkan. Setelah ini kita akan bahas satu persatu terkait masalah pengurusan jenazah. Yang pertama tadi yaitu memandikan jenazah. Pada saat memandikan jenazah ada beberapa ketentuan. Misalnya ketika jenazah laki-laki dan perempuan, apakah semua orang berhak memandikannya? Tidak. Nah, ketentuannya di sini, jika mayat laki-laki yang belum beristri, yang meninggal, atau yang sudah beristri, maka yang paling berhak memandikan adalah ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian anak lelakinya, kemudian cucu laki-lakinya dari anak lelaki, kemudian saudara laki-lakinya, dan lain sebagainya yang masih punya hubungan saudara dan itu berupa anak laki-laki. Boleh enggak untuk yang perempuan? Boleh, yaitu istrinya. Jika yang meninggal seorang wanita, maka yang berhak memandikan adalah para wanita. Dan yang paling utama adalah wanita yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mayit, termasuk mahram. Jika keluarga si mayit tidak ada yang wanita, maka yang memandikan adalah para wanita dari keluarga suami. Jika si mayit mempunyai suami, maka si suami boleh memandikan istri tersebut. Akan tetapi tidak semuanya umat Islam ketika meninggal itu wajib dimandikan. Para ulama sepakat bahwa ada dua kondisi di mana jenazah tidak perlu disolatkan dan juga tidak perlu dimandikan. Keduanya adalah jenazah orang yang meninggal dalam peperangan
membela agama Islam. Dan yang kedua adalah jenazah bayi yang lahir karena keguguran dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika dilahirkan. Kewajiban yang kedua untuk pengurusan jenazah yaitu mengkafani jenazah. Adapun para ulama sepakat bahwa mengkafani jenazah hukumnya adalah fardu ain. Tidak hanya mengkafani, sebenarnya dari awal tadi mulai memandikan itu juga fardu ain. Fardu kifayah. Dan di mengkafani jenazah pun juga hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Yaitu suatu hukum yang mana ketika salah satu dari umat Islam itu atau dari masyarakat itu sudah melaksanakan, maka sudah gugur kewajibannya. Ketentuan dalam proses mengkafani, jika mayatnya laki-laki, maka yang dibutuhkan 3 helai kain kafan. Dan ketika perempuan yang dibutuhkan adalah 5 helai kain kafan. Selanjutnya kewajiban yang ketiga setelah mengkafani selesai yaitu dengan mensolatkan jenazah. Para ulama sepakat bahwa mensolatkan jenazah hukumnya juga sama, yaitu fardu kifayah. Nah, ketika dalam melaksanakan jenazah, maka kita juga harus tahu rukun-rukun sholat jenazah, karena dalam mensolatkan jenazah ini tidak sama dengan atau pada saat sholat biasa. Yang pertama, rukun jenazah niat. Misalkan jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala ketika jadi makmum. Yang kedua, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, membaca doa kepada mayat. Yang pertama, kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anfahu dan seterusnya. Dan yang kelima, takbir kelima yaitu Allahumma la tahrim ajru wa la tahtina ba'dahu wa filana wa lahu birahmatika ya arhamar rahim sampai selesai. Oke. Nah, perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat biasanya yaitu pada sujud dan ruku. Dalam sholat jenazah tidak ada sujud dan ruku. Kalau sholat jenazah cukup dengan rukun berdiri saja. Oke, dilanjutkan. Untuk kewajiban yang berikutnya yaitu mengusung dan mengiring jenazah. Mengiring jenazah atau dalam istilah fikih dinamakan tas'i'ul janazah atau itba'ul jenazah adalah mengiring atau ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau tidak ikut ya tidak apa-apa, tapi hendaknya kalau masih kerabat atau mungkin tetangga diusahakan untuk mengikutinya. Untuk yang kewajiban terakhir yaitu setelah jenazah diantarkan dalam pemakaman, penguburan, maka yang terakhir menguburkan jenazah. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat, arah selatan liang lahat jika di Indonesia. Lalu secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dan posisi agak miring dan kepala menghadap ke kiblat. Itu prosedur ketika menguburkan jenazah. Nah, pada saat memasukkan jenazah, maka disunahkan membaca doa Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhi wa akrim manzilahu wa wasilahu fi qabri. Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang perlu dipahami
mungkin nanti bisa dipraktekkan ketika di masyarakat. Selanjutnya, ketika jenazah sudah dikuburkan, maka selesailah kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap pengurusan jenazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.